Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nandi Suhari, NPM G1D017024. Di sini saya akan mempresentasikan seminar kerja praktik saya. Baiklah, untuk judul laporan KP saya yaitu Analisa Sensor PT100 pada Laminar Cooling Hot Strip Mill PT Krakatau Steel Persero Tbk Cilegon Banten dengan dosen pembimbing Pak Junas Haidi STMT. Sejarah perusahaan PT Krakatau Steel Persero Tbk. PT Krakatau Steel Persero Tbk merupakan salah satu perusahaan pengolahan baja yang dimiliki oleh Indonesia. Perusahaan ini berlokasi di Cilegon dan di Jakarta. Pada awalnya perusahaan ini dikenal dengan nama pabrik baja Trikora pada bulan Mei 1962 yang mendapat bantuan dari pemerintahan Rusia. Unit produksi PT Krakatau Steel Persero Tbk. Unit produksi atau pabrik yang berada di perusahaan Krakatau Steel ada 6 buah, yaitu untuk pabrik pertama Direct Reduction Plant. Hasil dari Direct Reduction Plant akan dimasukkan ke pabrik Slab Steel Plant dan Billet Steel Plant. Pada pabrik Slab Steel Plant, hasil olahannya akan dimasukkan ke Hot Strip Mill atau pabrik lembar baja panas. Pada Hot Strip Mill ini akan dihasilkan coil yang akan juga hasilnya itu akan dimasukkan ke coil rolling mill atau lembar baja dingin. Pada Billet Steel Plant, hasil olahannya akan dimasukkan ke wire root mill. Ini adalah proses dari pengolahan baja yang sebelumnya dari pabrik Slab Steel Plant. Ya, pada pabrik Slab Steel Plant menghasilkan produk olahan yang bernama slab. Slab ini akan dimasukkan ke dalam continuous reheating furnace atau pemanasan. Jadi slabnya itu akan dipanas mencapai suhu 1300 derajat Celcius. Lalu prosesnya akan dilanjutkan ke sizing press untuk pergerakan bajanya tersendiri menggunakan rolling table. Pada sizing press, panjang pada slab itu akan diperkecil, lalu akan dimasukkan ke rogging mill. Pada rogging mill ini, baja itu ditipiskan. Pada prosesnya juga dilakukan 5 kali, yaitu pada saat maju sekali, mundur yang kedua, maju lagi ketiga, mundur lagi keempat, lalu yang terakhir 5 maju. Setelah dari rogging mill akan masuk ke proses finishing mill. Pada proses finishing mill ini penyesuaian ketebalan dan kerataan sesuai pesanan konsumen. Lalu setelah dari finishing mill akan masuk ke laminar cooling. Pada laminar cooling ini air akan disemprot ke lembar baja untuk menurunkan suhu baja itu. Untuk penyemprotannya itu ada 2 bagian. Pada bagian atas ada palep dan bawah juga ada palep. Lalu akan masuk proses down coiler. Pada proses down coiler ini lembar baja tadi akan digulung. Lalu hasilnya dapat dilihat seperti pada gambar hot roll coil. Itu adalah hasil dari HSM. Ini adalah tujuan dari kerja praktek saya, yaitu mengetahui sistem pendinginan lembar baja panas pada laminar cooling di hot strip mill. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, mengetahui proses pengambilan nilai temperatur air yang dihasilkan oleh sensor PT100. Pada slide selanjutnya akan dijelaskan juga untuk bagaimana proses pengambilannya. Untuk yang ketiga, menganalisis pengaruh perubahan temperatur air terhadap tekanan dan arus pada sensor PT100 di laminar cooling. Pada laporan ini saya akan melihat bagaimana perubahan temperatur air yang akan mengakibatkan perubahan nilai tahanan dan arus. Batasan masalah. Membahas secara umum proses laminar cooling pada HSM. Di sini saya tidak terlalu membahas proses pada laminar cooling secara mendetail, karena saya lebih fokus kepada instrumentasinya, tidak membahas bagian pada laminar cooling secara mendalam. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, tidak membahas PLC dan Simatic ET200 secara mendalam, tidak membahas pengontrolan pada laminar cooling. Maksudnya pengontrolan ini yaitu pengontrolan pada katupnya, seberapa lama dan seberapa cepat airnya untuk disemprot. Laminar cooling.
Laminar cooling berfungsi untuk melakukan pendinginan pada strip menggunakan air yang disalurkan dari WTP, water treatment plant, yaitu pipanya itu besar yang terhubung langsung ke WTP. Itu tuh posisinya kalau pada gambar itu sebelah kirinya, yaitu temperatur strip baja akan diturunkan mencapai nilai set point yang sudah diatur oleh proses otomasi. Air dari WTP akan dihubungkan pada valve di laminar cooling. Terdapat dua bagian valve utama, yaitu pada bagian atas dan bagian bawah laminar cooling. Bentuk valve-nya itu bisa dilihat di gambar sebelah kanan. Gambar sebelah kanan adalah HMI atau Human Machine Interface. Pada Human Machine Interface ini ditampilkan spesifikasi dari slab yang sudah melewati finishing mill. Dan juga di sana ada nilai suhu, nilai tekanan valve-nya. Dan pada gambar juga, jika pada valve itu warna hijau itu menggambarkan tidak mengeluarkan air, kalau yang biru sedang mengeluarkan air. Resistive Temperature Detector atau RTD. Sensor ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk menentukan nilai atau besaran suatu temperatur atau suhu dengan menggunakan elemen sensitif dari kawat platina, tembaga atau nikel murni yang memberikan nilai tahanan yang terbatas untuk masing-masing temperatur di dalam kisaran suhunya. Prinsip kerja dari RTD ini adalah ketika RTD menerima panas, maka panas tersebut akan dikonversi oleh RTD ke dalam bentuk besaran listrik, yaitu tahanan. Untuk pada laminar cooling, sensor yang digunakan yaitu jenis PT100, yaitu sensor yang memiliki sensitivitas pada saat suhu 0 derajat, nilai tahanan yang dihasilkan yaitu 100 ohm. Dan juga bahan yang digunakan untuk sensor PT100 ini yang berjenis platinum. Untuk menghitung nilai perubahan nilai tahanannya dapat dilihat di slide, yaitu menggunakan persamaan RT sama dengan RO 1 tambah alfa kali delta T, di mana RO sama dengan tahanan konduktor pada temperatur awal, RT adalah tahanan konduktor pada temperatur maksimal, alfa yaitu koefisien temperatur tahanan. Seperti yang saya sebutkan tadi, menggunakan bahan platinum, yaitu jadi nilainya sebesar 0,000385. Delta T adalah selisih antara temperatur kerja dengan temperatur awal. Temperatur transmitter. Temperatur transmitter adalah alat yang digunakan untuk mengubah perubahan elemen dari sebuah sensor menjadi sinyal yang mampu diterjemahkan oleh controller. Inputan dari transmitter ini yaitu miliampere. Terdapat dua tipe, yaitu pneumatic transmitter dan elektronik. Pada laminar cooling ini, transmitter yang digunakan yaitu jenis transmitter Sitrans TH100. Untuk persamaan yang digunakan untuk mendapat nilai arusnya yaitu I sama dengan suhu terukur dibagi suhu maksimal dikali 16 lalu ditambah 4. Programmable Logic Controller atau PLC. PLC adalah suatu alat yang berfungsi untuk melakukan fungsi kontrol dari berbagai jenis dan level secara kompleks yang berbasis mikroprosesor. Pada PLC ini memiliki beberapa bahasa pemrograman, yaitu ladder dan function block diagram. Pada HSM ini, PLC yang digunakan yaitu PLC dengan jenis Simatic TDC, dengan bahasa program yang digunakan yaitu function block diagram. Simatic ET200. Simatic ET200 ini berfungsi untuk sebagai remote I/O karena pada posisi antara sensor dan PLC-nya itu jaraknya yang cukup jauh, sehingga menggunakan Simatic ET200 yang akan mengubah nilai arus tadi menjadi nilai digital yang akan menjadi inputan PLC. Diagram blok pengukuran temperatur air pada laminar cooling. Pada gambar dapat dilihat bahwa pada sensor PT100 akan membaca nilai suhu air, yang bagian panjangnya itu akan membaca suhunya. Lalu dari pembacaan suhu tadi akan terjadi perubahan nilai tahanan
yang akan dilanjutkan ke temperatur transmitter Sitrans TH100 yang akan mengubah menjadi nilai arus. Dari temperatur transmitter Sitrans 100 itu akan masuk ke Simatic ET200 yang akan mengubah menjadi data integer. Penggunaan Simatic ET200 ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya untuk sebagai remote I/O karena jarak sensor dengan PLC cukup jauh. Untuk output dari Simatic ET200 akan diolah oleh PLC. Nilai yang diolah PLC akan ditampilkan pada tampilan HMI di ruang kontrol dengan menampilkan nilai suhu. Tabel hasil perhitungan tahanan dan tabel hasil perhitungan arus. Ini adalah sampel data yang saya ambil pada saat saya berada di HSM. Di sini ada 20 sampel dan juga dapat dilihat bahwa pada saat temperaturnya itu 30,2437, nilai tahanan yang dihasilkan yaitu 111,46. Pada saat nilai 30,2556, nilai tahanan yang dihasilkan yaitu 111,648. Dapat dilihat bahwa semakin besar nilai suhu, maka nilai tahanan akan semakin besar pula. Begitu juga pada nilai arus. Pada saat temperatur 30,2437, nilai arus yang dihasilkan yaitu 8,838. Sekian. Untuk nilai temperatur 31,593, nilai arus yang dihasilkan 9,05488. Nah, dapat dilihat juga semakin besar nilai temperatur juga, nilai arus yang dihasilkan akan semakin besar pula. Perbandingan tahanan dan arus. Pada slide dapat dilihat terdapat dua grafik, yaitu grafik temperatur terhadap tahanan dan grafik temperatur terhadap arus. Pada grafik temperatur terhadap tahanan, nilai temperatur berbanding lurus terhadap nilai tahanan. Hal ini dapat terjadi karena dipengaruhi oleh oleh sensor yang digunakan, yaitu sensor PT100. Sensor PT100 menggunakan bahan platinum dengan nilai koefisien 0,000385 sehingga menghasilkan grafik yang berbanding lurus. Pada grafik temperatur terhadap arus, nilai temperatur berbanding lurus terhadap nilai arus. Hal ini dapat terjadi karena tipe transmitter yang digunakan yaitu transmitter Sitrans TH100 yang outputnya yaitu sebesar 4 hingga 20 mA dengan 4 mA bernilai 0 derajat Celcius dan 20 mA bernilai 100 derajat Celcius, sehingga dapat dikatakan bahwa antara nilai suhu dan arus adalah linear. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan laporan yang telah dibuat, dapat ditarik kesimpulan, yaitu yang pertama, pada perhitungan nilai tahanan, nilai yang didapat karena ada pengaruh dari tipe sensor yang digunakan, yaitu menggunakan sensor PT100. Pada perhitungan nilai arus didapatkan karena pengaruh dari jenis transmitter yang digunakan, yaitu Sitrans TH100. Kedua, berdasarkan data hasil perhitungan, pada saat suhu 30,2437 derajat Celcius, nilai tahanan dan arus yang dihasilkan yaitu 111,6438245 ohm dan 8,83892 mA. Pada saat suhu 31,593 derajat Celcius, nilai tahanan dan arus yang dihasilkan yaitu 112,163305 ohm dan 9,05488 mA. Pengaruh dari perubahan suhu terhadap tahanan dan arus pada sensor PT100 yaitu nilai temperatur berbanding lurus dengan tahanan dan arus. Saran: itu perlunya banyak referensi lebih banyak untuk memperkuat landasan teori dalam menyusun laporan. Kedua, melakukan pembahasan mendalam tentang sensor PT100. Baiklah, itu saja seminar kerja praktek saya. Jika ada salah, mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.